Hai guys, welcome back. Kali ini, Mimin akan menceritakan kisah yang sangat memilukan dan mentragiskan. Diadaptasi dari serentetan realita yang sedang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat, film ini sendiri bercerita tentang istri polisi dicocok tanam rame-rame oleh segerombolan pria. Dan naasnya lagi, mereka tega menghabisinya di tempat. Wow, mengerikan. So, tanpa berlama-lama kita langsung saja cek alur cerita filmnya. Ayo, let's go. Malam itu hujan turun lebat. Terlihat ibu-ibu cantik bernama Madu sedang mendongengkan putra kecilnya agar terlelap dengan cepat. Di lain adegan terlihat hiruk-pikuk suasana tempat remang-remang. Di tempat itu, para preman berkumpul. Salah satunya adalah geng Murali. Preman kejam yang masih berstatus sebagai tahanan. Namun karena pengaruhnya, Murali dengan bebas masih bisa berkeliaran. Saat itu karena jam sudah larut malam, waiter di kedai itu menyuruh mereka untuk bubar. Tetapi Murali malah bersikap arogan. Pari yang mendengar kesombongan Murali langsung menghampirinya. Di mana Pari merupakan seorang asisten inspektur polisi yang sangat jujur. Murali tertawa. Murali mentertawakan Pari yang berani memperingatinya. Murali kemudian menghubungi backingannya, yakni Pak Esaki, merupakan inspektur polisi korup atasan Pari sendiri. Tetapi Pari tidak mau tahu entah backingnya siapa kek, jenderal kek. Pari langsung menghantam Murali yang merasa sok jagoan dan keributan pun tak terhindarkan. Pada saat itu, Pari berhasil melumpuhkan Murali dan geng-gengnya. Serta pada saat itu, Murali kembali dijebloskan ke penjara sebelum ia disidang dari kasusnya yang belum kelar. Selain itu, Madu sendiri merupakan istri dari Pari. Mereka sangat bahagia dan harmonis. Meski Pari terlihat sangar dan tegas, di rumahnya Pari sangatlah lemah lembut terhadap istri dan anaknya. Perjalanan cinta mereka di masa lalu penuh lika-liku. Awal pertemuan mereka bertempat di sebuah rumah sakit. Kala itu, Pari menduga Madu telah menipu banyak pendonor darah. Tetapi faktanya, Madu merupakan seorang suster yang sangat baik. Sering membantu orang-orang yang tidak mampu. Berawal dari sana, mengetahui fakta yang sebenarnya tentang Madu, Pari langsung jatuh cinta. Seiring waktu berjalan, mereka mulai PDKT dan lambat laun, cinta di antara mereka bermekaran bak bunga di pagi hari. Pari kemudian memutuskan melamar Madu. Namun ketika ayah Madu mengetahui dirinya seorang yatim piatu, hubungan mereka tidak direstui. Tetapi hal itu tidak menjadi halangan mereka untuk bersama. Pari dan Madu memutuskan kawin lari. Setelah 5 tahun mereka menikah, akhirnya di suatu pagi, Madu memberikan kabar baik kepada Pari bahwasanya sang ayah mengundang mereka untuk menghadiri perjodohan sang adik. Mendengar hal itu tentu mereka sangat bahagia. Dan pada saat itu Pari menyuruh Madu bersiap-siap untuk ke kota, sedangkan dirinya harus terlebih dulu mengawal Murali untuk disidang. Singkat cerita, di depan pengadilan ketika Murali memasuki ruang sidang, Murali dihabisi oleh orang tak dikenal hingga tewas. Terpaksa, Pari pun menghubungi sang istri untuk menyuruhnya jalan duluan ke kota karena ia sendiri harus mengurus Murali. Atas kejadian itu, Pak Babu selaku komisaris kepolisian naik pitam lantaran Pak Esaki tidak becus mengawal terdakwa Murali. Pak Esaki menduga Murali tewas dibantai oleh geng Sangkar, musuh Murali yang ingin balas dendam atas kejahatan Murali sendiri. Dan pada saat itu, Pari selaku asisten Pak Esaki terpaksa harus turun tangan mencari para pelaku.
Sementara Madu sesampainya di rumah sang ibu, ia disambut gembira. Amma, Appa. Tapi tampaknya sang ayah masih kecewa dengan keputusan Madu. என்னோட சந்தோஷம் தானப்பா. நான் சந்தோஷமா இல்லை. வர சொல்லிட்டு இப்படி பண்ணா எப்படிங்க? Beralih ke Pari dan Pak Balu, sesampainya di markas yang diduga pelaku pembantaian Murali, mereka tidak menemukan siapa-siapa. என் பேர் என்ன தெரியுமா உனக்கு? Meski ayah Madu masih sedikit kecewa, tampaknya beliau sangat gembira dibawakan cucunya. Bahkan beliau tak tanggung-tanggung memberikan kalung emasnya untuk sang cucu. Malam itu selesainya acara perjodohan adiknya, Madu kembali menemui sang ayah dan meminta maaf. Tetapi sang ayah tampaknya masih kecewa. Madu diacuhkan. அழாதம்மா. Hari sudah gelap dan Pari tak kunjung datang. Madu memutuskan pulang sendiri sebelum malam terlalu larut dan putranya dititipkan ke sang ibu. Sementara Pari bersama Pak Balu terus menyusuri dan mencari pelaku. Dan benar, pelakunya tak lain adalah geng Sangkar. Mengetahui pihak kepolisian datang mencarinya, Sangkar berusaha untuk kabur. Tetapi Pari tidak membiarkan hal itu terjadi. Pari langsung mengejar mereka. Aksi kejar-kejaran dan adu gelut sempat terjadi sangat sengit. Hingga pada akhirnya, Pari berhasil meringkus mereka. Selepas menyelesaikan tugasnya, Pari sudah mendapatkan 26 panggilan tak terjawab dari Madu. Pari segera menghubungi Madu kembali dan meminta maaf karena tak melihat panggilan darinya. அவங்க situation. Pari pun menyuruh Madu menunggunya di terminal. Ia akan datang menjemputnya. Tetapi Madu yang tak ingin melihat sang suami kecapean, menyuruhnya menunggu saja di sebuah halte bus. Singkat cerita, sudah berjam-jam menunggu, Madu tak kunjung tiba. Madu tak kunjung datang. Pari sangat gelisah. Sudah ditelepon berkali-kali tapi tidak aktif. Pari lalu kemudian menghubungi Pak Balu dan menyuruhnya mengawasi Madu. Ia sendiri akan ke terminal untuk mencari Madu. Sesampainya di sana, Pari mendapatkan terminal sudah sepi. Pari kembali menghubungi Madu tapi handphone Madu tidak aktif. Di jam yang sama, Pak Esaki menyuruh Pak Balu mengecek 2 jasad yang ditemukan di sebuah tepi danau. Pari pun demikian, ia disuruh menyusul segera oleh Pak Balu. Sesampainya di sana, betapa mengejutkannya. Ternyata 2 jasad itu adalah Madu dan seorang pria. Pari gemeteran. Pari tidak bisa bicara. Pari hanya bisa menangis histeris. Di rumahnya, Pari hanya terdiam memandang sang istri terbungkus kain kafan. Kebahagiaan yang dulu ada kini lenyaplah sudah. Tetapi bagaimana jua, Pari dengan segenap jiwa dan raganya harus ikhlas. Seusai acara pengkremasian dan pembuangan abu jasad sang istri, Pari disuruh menghadap oleh Pak Esaki. Dalam memandu duka-cita Pari, bukannya berbelasungkawa, Pak Esaki malah menuduh Madu telah berselingkuh dengan jasad pria yang ditemukan di sampingnya. Seketika Pari naik pitam dan mematahkan tangan Pak Esaki. Atas perseteruannya dengan Pak Esaki, Pari diskors karena telah memukul inspektur dan hal itu merupakan suatu pelanggaran berat. Di rumahnya, Pari hanya melamun, seolah-olah kematian sang istri hanyalah mimpi. Lagi-lagi, Pari dibuat panas oleh Pak Esaki, di mana pada saat itu Pak Esaki selaku penyidik kasus Madu mengada-ngada berita. Pak Esaki mengaku di wartawan bahwa 2 jasad tersebut merupakan istri seorang polisi yang tewas bersama selingkuhannya. Membuat Pari berapi-api. Ayah Madu pun demikian sangat panas, tapi bagaimana lagi mereka tidak bisa berbuat apa-apa.
நீங்க ரொம்ப நல்ல Agar musibah ini tidak berpengaruh kepada psikis sang putra, Pari terpaksa menitipkan sang putra ke mertua demi pertumbuhannya. Untuk mengetahui penyebab kematian sang istri, Pari mencoba menemui dokter forensik yang menangani kasus Madu. Tetapi karena pada saat itu si dokter sudah main mata dengan Pak Esaki, permintaan Pari ditolak. Bahkan Pari diusir. Sementara Pak Babu selaku komisaris polisi tampaknya memarahi Pak Esaki karena telah menyimpulkan kasus tanpa alasan dan data yang jelas. Dalam waktu bersamaan, ketika Pak Esaki selesai mengantar laporan, Pari datang. Di sana, Pari melampiaskan kekecewaannya. Saat itu pula Pari sempat berniat berhenti menjadi polisi karena sistemnya yang bobrok. Tetapi Pak Babu yang tahu Pari adalah orang yang jujur, beliau terus memujuk agar Pari tidak sampai keluar dari keanggotaan. Pari juga melampiaskan kecewaannya. Pari sangat kecewa dengan Pak Esaki yang telah menyimpulkan penyelidikan semau-maunya. Pak Babu pun demikian. Beliau juga tampaknya tidak percaya dengan hasil penyelidikan Pak Esaki. Dan pada saat itu, kasus kematian Madu diserahkan ke Pari untuk diselidiki ulang dan Pak Babu membukakan jalan bagi Pari membalaskan dendamnya jika ia berhasil mengungkap para pelaku. Mendengar hal itu, Pari langsung berdiskusi dengan Pak Balu di rumahnya. Kira-kira apa sebabnya para pelaku tega menghabisi sang istri? Dari diskusi itu, mereka berhasil menemukan nama-nama preman yang diduga sebagai pelaku. Dan detik itu juga mereka langsung tancap gas. Tetapi usahanya gagal. Para preman yang diduga ternyata sudah pada tobat. Bahkan ada yang sudah meninggal. Di penyelidikan pertama, mereka gagal. Pari tidak bisa menemukan petunjuk jejak para pelaku. Tetapi Pari tidak menyerah begitu saja guys. Pari terus berupaya mencari jejak pelaku. Pari mondar-mandir menyewa bajai dari terminal ke TKP. Sampai-sampai Pari tidak tidur. Tetapi jejak para pelaku tak kunjung juga didapatkan. Jadi begitulah guys ya, jika laki-laki sudah cinta ke wanitanya, ia rela mati. Dan itu fakta, bukan mengada-ngada. Next, ketika Pari sedang mengecek dan menulis nomor plat semua bajai yang mengarah ke TKP pembantian istrinya, Pari mendapatkan hasil autopsi Madu. Dari hasil autopsi itu, ternyata Madu diperkaos rame-rame dan setelah itu Madu dibantai. Mengetahui hal itu, Pari semakin membara. Setelah hasil autopsinya keluar, Pari bersama Pak Balu langsung menemui pelapor pertama, yakni orang yang menemukan jasad Madu pertama kali. Kita sebut saja Pak Ahmad. Namun saat itu Pak Ahmad mengaku dirinya hanya disuruh melapor saja oleh seorang sopir yang biasa melintas atas temuan jasad ke polisi. Mendengar hal itu, Pari menyuruh Pak Ahmad segera melapor jika si sopir itu kembali. Tak berselang lama setelah Pari dan Pak Balu meninggalkan tempat, sopir itu datang membeli rokok sebelum melintas. Pak Ahmad pun segera mencatat plat kendaraannya dan memberitahu Pari. Tak ingin ketinggalan jejak, Pari langsung mengejar si sopir. Pari berhasil menghentikan sopir itu. Tetapi menurut pengakuan si sopir, ia tidak tahu apa-apa. Saat ia mengambil air ke danau, ia sudah menemukan 2 jasad tergeletak. Ia kemudian mengambil dompet yang berisikan uang di samping jasad. Setelah itu, ia menyuruh Pak Ahmad melapor ke polisi atas temuannya itu. Malam itu, Bagi sang putra menghubunginya untuk didongengkan. Bagi meminta sang ayah untuk mendongengkan sambungan cerita si monyet yang sempat diceritakan sang ibu sebelum tewas. Dari cerita sang putra, Pari mulai menemukan sedikit titik terang. Keesokan pagi harinya, Pari langsung mengumpulkan semua bajai untuk diselidiki.
Tetapi dari semua bajai yang diselidiki, tidak ada tanda-tandanya. யாராவது பார்த்துருக்கீங்களா? இல்ல சார் பார்க்கல சார் பேப்பர்ல தான் பார்த்துருக்கேன் சார் நல்லா கேட்டுக்குங்க. யார் வெளியூர் போறதா இருந்தாலும் எங்க சரிங்க சார் வாங்கிறேன் சார் நீங்க இப்ப போலாம். Pari kemudian teringat dengan cerita Bagi tadi malam. Pari melihat salah satu gantungan kunci patung monyet di salah satu bajai. Merasa curiga dengan bajai itu, Pari mengikutinya dari belakang. விசாரணை கூப்பிட்டுருந்தாங்க Dan benar guys, di rumahnya pemilik bajai itu, kita panggil saja Pak Reman, merasa kebingungan kenapa bajainya bisa direkam CCTV, padahal ia sendiri tidak pernah keluar. Pak Reman lalu kemudian teringat dengan putranya. Pak Reman menduga pasti dialah yang membawa bajainya keluar sampai larut malam. அந்த போலீஸ்காரே தான் Mendengar hal itu, sang istri sangat marah karena secara tidak langsung Pak Reman menduga anaknya sendiri terlibat dalam kasus ini. பண்ண சட்டத்தால அவன மைண்ட் ஊட்ட விட்டு ஓடி வந்த Mereka cekcok, dan ketika Pak Reman ingin keluar, Pak Reman sudah mendapati Pari berdiri menguping pembicaraan mereka. Pak Reman dan sang istri sangat ketakutan. Pari langsung menyuruh Pak Reman menyuruh anaknya itu pulang. உன் பையன் பேர் என்ன? தானா சார் Dan dia adalah Dana, anak Pak Reman yang suka melawan. Dana bekerja sebagai tukang cuci kendaraan bersama teman-temannya. Mereka seringkali mengincar gadis-gadis cantik untuk dicocok tanam rame-rame. Salah satu modus yang mereka sering pakai, salah satu dari mereka mendekati gadis incaran, kemudian setelah masuk ke perangkap, mereka kemudian memakainya bareng-bareng. Saat itu secara kebetulan salah satu dari mereka berhasil menjebak seorang gadis. Tetapi karena pada saat itu mereka tidak punya uang, Dana menyuruh salah satu temannya mengambilkannya uang untuk beli tuak terlebih dahulu. ஏய் நான் வர்ற வரைக்கும் அந்த பொண்ணு செட்டிலே வெயிட் பண்ண சொல்லு. ஃபோனை எதை எடுக்கிறான்னு பாப்போம். ஃபோன் எடுக்க உனக்கு இவ்வளவு நேரம் ஆகுது? சமைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன்டா. Singkat cerita, teman Dana itu pun datang mengambil uang. Dan Pari yang sudah menunggu di sana langsung menghajarnya dan memaksa pria itu mengaku keberadaan Dana. உள்ளே ஏறு. Singkat cerita guys, mereka pun tiba di sebuah gedung tak berpenghuni yang menjadi tempat tongkrongan mereka. Di sana, Pari menemukan botol tuak berserakan dan putung rokok yang masih menyala. Tiba-tiba teman Danang itu berusaha lari untuk kabur, tapi Pari tidak membiarkan hal itu. Pari mengejarnya dan menghantamnya. Dari belakang, Dana muncul untuk membantu. Satu persatu teman-teman Dana pada berdatangan mengeroyok Pari. Tapi Pari terlalu kuat. Satu persatu, para pemuda tengil itu dibuat tak berdaya. Di momen inilah salah satu di antara mereka mengungkap fakta pembantaian Madu. Ketika itu, Dana dan salah satu temannya menyamar sebagai sopir bajai. Saat di perjalanan, Bagi menelpon untuk didongengkan. Madu kemudian melihat gantungan kunci patung monyet di depan bajai. Madu kemudian mendongengkan Bagi tentang si monyet anak nakal. Tapi belum saja dongeng habis, cas handphonenya keburu mati. Madu sempat meminta charger, tetapi Dana tidak memberikannya. Setelah mereka sampai di tepi danau, Dana kemudian memaksa Madu untuk ke semak-semak. Madu memberontak dan berusaha kabur, tetapi teman-teman Dana terlalu banyak. Madu tidak bisa berkutik. Salah satu pria yang tak sengaja melihat kejadian itu berusaha membantu Madu, tetapi justru pria tersebut dikeroyok hingga tewas. Selepas itu, mereka kemudian membawa Madu ke semak-semak. Di sana, sambil mereka minum tuak, mereka tega memasukkan sosis-sosis mereka ke serabi Madu secara bergiliran hingga Madu tak berdaya. Dan Madu meragang nyawa di tempat. Selepas mendengar cerita bejat mereka, Pari langsung ngamuk. Satu persatu, para pria bejat itu dibabat habis oleh Pari secara brutal. Setelah Pari berhasil membalaskan dendamnya, kini ia bisa tenang dan cerita pun tamat. Banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari cerita ini guys. Salah satunya jauhi narkoboy, jauhi tuak, jauhi pergaulan bebas, jauhi pornografi. Why? Karena hal itu adalah pemicu utama terjadinya kejahatan pada wanita.
alias pemicu nafsu bejat itu tak terkendali yang berujung cocok tanam paksa. Sekian, terima kasih dan bye-bye.